Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Dan seperti pujian yang kami naikkan, saat ini kami rindu Engkau yang boleh membentuk hati kami. Sehingga hati kami boleh semakin mengerti apa yang Engkau mau. Hati kami boleh peka akan tuntunan-Mu dan menolong kami untuk kami bisa berubah. Semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Pimpinlah kami ya Tuhan di waktu perenungan firman Tuhan ini. Sehingga kami boleh mengerti dan boleh melakukan firman-Mu di kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, ya sekali lagi shalom Bapak Ibu jemaat sekalian. Ya, hari ini saya sendirian ya, tidak ada penerjemahnya karena penerjemah yang bertugas tiba-tiba sakit ya. Jadi maklumkanlah ya hari ini jadi saya berkhotbah full dalam bahasa Indonesia ya. Kalau saya terjemahin nanti saya terjemahin sendiri bahaya ya. Nanti jadi bahasa Sunda kalau saya yang terjemahin ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan kita. Ya, tema kita hari ini adalah iman Kristen dan area abu-abu. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya yakin kita masing-masing sebenarnya sering berjumpa dengan situasi yang disebut dengan area abu-abu. Ya. Apa sih area abu-abu itu? Area abu-abu itu adalah situasi yang seringkali tidak jelas atau tidak pasti tentang benar atau salahnya. Ya, jadi situasi yang tidak sederhana, ya, tidak sesederhana itu untuk bisa bilang mana yang hitam, mana yang putih. Ya, pernah berjumpa dengan situasi yang demikian, dibilang benar nggak benar, dibilang salah juga nggak salah. Ya, misalkan kita mungkin pernah mengalami dilema dalam beberapa topik, misalkan mengenai pilihan-pilihan gaya hidup, misalkan tentang vaping, atau tentang bertato, minuman alkohol, atau gaya hidup vegetarian, dan lain sebagainya. Atau juga kita mengalami dilema dalam beberapa topik yang berkaitan dengan budaya. Ada beberapa praktik budaya yang seringkali beririsan dengan keyakinan agama tertentu. Ya. Atau juga kalau kita tinggal bersama dengan anggota keluarga yang berbeda iman, dan kemudian kita harus ikut melakukan sejumlah tradisi. Nah Bapak Ibu sekalian, hal-hal seperti ini seringkali menimbulkan dilema. Ya, membuat kita bimbang. Karena ada hal-hal yang Alkitab tidak secara gamblang, tidak secara eksplisit mengatakan ini dosa atau bukan. Ya, tapi ketika kita lakukan hati kita kok rasanya nggak pas. Ya, atau ketika kita melakukannya, respons orang lain jadi beragam. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya, pernah ya berjumpa dengan situasi begini. Ya, kalau dosa rasanya bisa orang lain langsung setuju. Oh ya ini dosa gitu, ini benar. Tapi ada situasi yang orang lain bilang benar, bilang salah. Nah, tapi juga kita baca Alkitab juga nggak gamblang, nggak belak-belakan ngomong tentang isu-isu yang tadi saya sebutkan. Ya, jadi sesuatu yang kita sebenarnya bisa lakukan karena rasanya bukan dosa, tapi ketika dilakukan reaksi orang-orang beragam. Nah, kalau begitu, maka akhirnya bagaimana iman kita berbicara? Ya, di area abu-abu yang seperti demikian. Bagaimana seharusnya kita mengambil keputusan? Maka Bapak Ibu sekalian, dalam eksposisi 1 Korintus 10 kali ini kita akan belajar ya dari sebuah teks yang menarik dan mungkin banyak dari kita pernah baca. Teks ini menarik karena membahas secara khusus salah satu topik yang saya sering temukan di antara jemaat dan jadi pertanyaan di antara jemaat, yaitu tentang makanan yang telah dipersembahkan atau yang telah disembahyangi. Ya, tapi juga saya nggak mau fokus bahas tentang topik ini saja, tapi saya berharap nanti pada akhirnya kita juga bisa melihat prinsip umum yang bisa kita gunakan ketika kita mengambil keputusan, ketika kita berhadapan dengan berbagai macam situasi yang abu-abu lainnya. Ya,
Bapak Ibu sekalian, teks yang kita renungkan hari ini adalah dari 1 Korintus 10 ayat 14 sampai 33. Ya, sebuah bagian teks yang panjang, ya. Tapi secara sederhana sebenarnya teks ini terbagi menjadi 3 bagian. Ya, jadi sebelum kita baca, saya kasih gambaran dulu nih. 1 Korintus 10 ayat 14 sampai 33 sebenarnya terbagi jadi 3 bagian. Di dalam perikop ini Paulus menjawab ada 3 situasi yang dihadapi oleh jemaat Korintus. Situasi yang pertama adalah ada pertanyaan di antara jemaat tentang apakah seorang Kristen boleh memakan daging yang dipersembahkan sebagai bagian dari ritual penyembahan berhala. Ya, jadi sebagian besar kuil pada masa itu punya ruang makan yang dipakai untuk perayaan keagamaan dan acara umum lainnya. Jadi kalau orang Kristen hadir, ada ritual agama setempat, kadang untuk pernikahan, kadang untuk kedukaan, dan lain sebagainya, di sana juga disajikan makanan yang sudah dipersembahkan ke berhala. Itu kasus yang pertama yang mau Paulus jawab di teks ini. Kemudian ada kasus yang kedua. Ada pertanyaan dari jemaat tentang apakah orang Kristen boleh memakan daging yang dibeli di pasar yang asal usulnya tidak diketahui. Apakah daging ini kudus atau daging ini adalah sesuatu yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini daging ini bukan disajikan di rumah ibadah, tetapi daging ini sudah pernah dipersembahkan, tapi kemudian ternyata daging-daging ini secara umum bisa dijual kembali ya di pasar sehari-hari. Kemudian ada kasus ketiga situasi ketiga yang Paulus jawab di sini. Oke. Ya, situasi yang ketiga adalah ada pertanyaan, apakah orang Kristen boleh memakan makanan dari orang yang tidak percaya? Yang mungkin saja makanan itu adalah makanan yang sudah dipersembahkan. Jadi orang Kristen bisa diundang tuh ya ke rumah orang yang belum percaya, ya, kemudian makan bersama dan kemungkinan makanan di sana bisa jadi sudah dipersembahkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah kondisi dilema yang spesifik ya, dan rasanya cukup dekat bagi setiap kita yang berinteraksi erat dengan agama-agama atau kepercayaan yang mempersembahkan makanan, ya, baik kepada dewa-dewa atau kepada leluhur. Tapi sekali lagi, selain menjelaskan kondisi spesifik jemaat Korintus tentang makanan ini, saya juga rindu kita bisa menarik prinsip-prinsip umum yang bisa kita pakai untuk menimbang keputusan-keputusan di kasus di area abu-abu lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka saat ini saya ajak kita mulai membaca teks ini bagian per bagian. Ya, bagian yang pertama adalah ayat 14 sampai 22 yang berbicara tentang daging di dalam ritual penyembahan berhala. Ya, nah saya akan bacakan bagi setiap kita, saudara-saudari juga boleh buka ya di 1 Korintus 10 ya ayat 14 sampai 22 bagian yang pertama ini ya, saya bacakan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang arif. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu satu, kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Sebab kita semua mendapat bagian dalam satu roti itu. Perhatikanlah bangsa Israel secara lahiriah. Bukankah mereka yang makan dari persembahan turut serta dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa daging persembahan kepada berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Lagi pula aku tidak mau kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau apakah kita mau membangkitkan kecemburuan Tuhan? Apakah kita lebih kuat
daripada Dia. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita. Bapak Ibu jemaat sekalian, sebenarnya masalah daging persembahan kepada berhala ini sudah Paulus bahas dari pasal yang ke-8. Di bagian tersebut Paulus tidak mempermasalahkan orang Kristen yang makan daging yang sudah dipersembahkan. Ya, Paulus tidak mempermasalahkan itu karena ilah atau dewa-dewa tersebut tidak nyata kuasanya. Ya, jadi pada masa itu orang percaya, pada masa itu orang-orang tuh percaya ya kalau makanan yang sudah dipersembahkan itu ada kuasanya. Makanan yang sudah didoakan, dipersembahkan kepada berhala itu jadi ada berkat tertentu di dalamnya. Ya, sehingga orang jadi bertanya-tanya, boleh nggak sih dimakan yang sudah didoakan ke berhala itu. Nah, tapi kemudian Paulus menekankan bahwa cuma Allah kita, Allah yang sejati. Ya, cuma Allah yang berkuasa. Dan makanan yang dipersembahkan kepada berhala itu tidak punya kuasa apa-apa. Ya, dan tidak memberi pengaruh rohani apa-apa kepada orang Kristen yang memakannya. Itu pada akhirnya hanyalah makanan biasa dan silakan saja dimakan dengan biasa. Ya. Tetapi kemudian di pasal 8 juga Paulus menekankan satu prinsip. Bahwa sekalipun dengan jelas kita punya kebebasan. Kita punya kebebasan untuk memakan makanan tersebut. Kita harus tetap memperhatikan saudara-saudari kita yang lemah dalam iman. Ya. Jika itu dianggap sebagai batu sandungan, kita seharusnya rela untuk melepaskan hak itu. Gak makan juga gak mati, sederhananya. Ya, kalau itu jadi batu sandungan. Kalau orang tidak mempermasalahkan, silakan makan. Nah, jadi kita melakukan itu sebagai cara kita menghormati. Bahkan mungkin bisa memenangkan orang yang lemah imannya. Nah, saudara-saudari, satu prinsip yang serupa tapi dengan penekanan yang berbeda, Paulus tuliskan di dalam bagian yang sudah kita baca tadi. Paulus menuliskan di awal, dia mengatakan jauhilah penyembahan berhala. Sebagai pembuka dari kalimatnya dia mengatakan di ayat 14, jauhilah penyembahan berhala. Saudara-saudari, di bagian ini Paulus sedang membandingkan antara konsep orang Kristen yang melihat perjamuan kudus dengan orang-orang yang belum percaya, yang membawa persembahan kepada berhala dan kemudian makan di kuil sebagai bagian dari ritual mereka. Jadi saudara-saudari, Paulus mengatakan begini, kita orang Kristen, orang percaya melihat perjamuan kudus, kita makan dan minum itu sebagai sebuah tindakan yang sakral. Ya, itu adalah sebuah tindakan di dalam ibadah yang kudus. Bukan cuma sebuah tindakan yang bisa orang lakukan dengan sembarangan. Ya, betul kan ya? Dalam perjamuan kudus bukan sembarang orang bisa makan. Hanya orang yang percaya kepada Yesus, bahkan yang sudah dibaptis. Nah, perjamuan kudus itu kita lihat sebagai simbol dan pernyataan bahwa kita bersekutu dengan Kristus dan kita bersekutu dengan gerejanya. Ya, perjamuan kudus itu jadi deklarasi, jadi pengakuan bahwa kita bersatu dengan pribadi dan karya Yesus Kristus dan juga menandakan persatuan kita dengan gereja, dengan umatnya itu. Nah, sementara demikian juga ya, di kuil-kuil berhala pada masa itu ada ritual serupa dalam bentuk makan bersama. Di sana dilakukan penyembelihan dan ibadah kepada berhala dan dilakukan perjamuan. Maka dengan makan apa yang disembelih itu, kita sama dengan mengidentifikasikan diri, mengikatkan diri kita juga pada kurban itu dan apapun makna yang ada di balik kurban tersebut. Ketika orang-orang yang tidak percaya itu menyembah berhala dengan mempersembahkan korban, sebenarnya mereka sedang menyembah iblis. Dan inilah fakta yang sebenarnya sering diabaikan oleh orang-orang Korintus pada masa itu. Memang betul Paulus mengatakan di dalam iman kita kepada Yesus Kristus, kita percaya bahwa tidak ada dewa dan berhala-berhala itu hanyalah benda mati. Ya, karena patung itu mewakili dewa-dewa yang tidak ada.
Ya, namun bukan berarti orang Kristen bebas dan boleh terlibat di dalam perjamuan di kuil-kuil itu. Ya, sebagaimana orang yang tidak percaya nggak boleh perjamuan kudus, ya begitupun juga kita tidak boleh ikut serta di dalam perjamuan-perjamuan di dalam ibadah tersebut. Ya, karena sama dengan kita mengikatkan diri kita dengan persekutuan yang tidak percaya. Paulus mengatakan bahwa akhirnya penyembahan kepada berhala juga sama dengan kita menyembah kepada iblis. Jadi saudara-saudari terkasih, di dalam kasus pertama ini Paulus mau mengajak kita untuk kritis terlebih dahulu, ya. Dan penekanannya bukan soal dimakan atau tidaknya, ya. Bukan soal dimakan atau tidaknya, tapi di kegiatan apa yang kita ikuti sampai-sampai kita harus makan. Ya, kita lagi ikut apa sih sampai kita harus makan di sana? Ada situasi yang kesannya abu-abu, tapi ternyata dalam kasus ini ternyata jelas ada kaitannya dengan praktik ibadah atau tindakan penyerahan diri kepada roh jahat. Dan untuk hal yang demikian, Paulus mengatakan jangan sampai kita ikut di dalamnya. Betul kita meyakini bahwa ilah-ilah lain, berhala-berhala itu tidak ada kuasanya dan hanya Allah kita lah yang berkuasa. Tetapi jangan lupa bahwa iblis juga dia bisa mengendarai praktik-praktik kesesatan tersebut. Ya, dan kemudian membuat manusia menyembahnya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa perihal makan atau tidak makan itu jadi urusan yang nomor 2. Ya, itu jadi urusan nomor 2. Dan kemudian yang menjadi perhatian Paulus adalah, jadi urusan makan atau tidak itu menjadi urusan nomor 2. Nah, yang menjadi perhatian Paulus adalah, dan yang harus jadi perhatian kita adalah bicara tentang keterlibatan kita dan sikap hati kita dalam kehadiran kita di tempat ibadah agama lain tersebut. Jadi begini saudara, kita bisa saja masuk ke tempat ibadah agama lain. Ya, kita bisa saja cuma hadir. Ya, mungkin kita diundang atau mungkin karena acara keluarga. Ya, pernikahan, kedukaan, dan lain sebagainya. Kita hadir dengan maksud untuk menghormati, ya, dan menunjukkan sikap ramah kita. Nah, itu adalah satu hal yang bisa dimaklumi, wajar. Tapi kemudian yang Paulus mau ajak kita sama-sama pikirkan, kita perlu waspada dengan hati kita. Apa jangan-jangan hati kita ikut menyembah ketika hadir di sana? Ya, apakah kita ikut mengharapkan berkat dari persembahan makanan yang ada di sana? Ya, apakah kita ikut percaya kepada kepada tahayul yang mereka percaya? Apakah kita ikut percaya kepada doa-doa yang dipanjatkan di dalam ibadah tersebut? Nah, itu yang jadi fokusnya Paulus. Ya, dan itu yang juga harus jadi perhatian kita. Jadi jangan hanya terkunci bicara soal boleh makan atau nggak boleh makannya. Tapi kenapa? Dan apa sikap hati kita ketika kita hadir dan ikut di dalam ibadahnya orang agama lain. Ya, jadi bicara tentang hatinya kita. Nah, lalu saya ajak kita untuk lanjut melihat, ya, bagian yang kedua, ada situasi kedua yang dihadapi oleh jemaat Korintus. Di ayat 23 sampai 26, yaitu tentang daging yang dijual di pasar, yang ternyata bisa bercampur dengan daging persembahan yang sudah didoakan dan disembelih di kuil-kuil. Nah, mungkin ini jarang terjadi di Medan ya, karena kayaknya orang jualan daging biasanya fresh ya, bukan dari kuil-kuil, bukan dari tempat agama lain. Nah, tapi mungkin situasi yang mirip yang kita jumpai setiap hari adalah bisa saja kita dikasih makanan oleh kerabat ya, yang mungkin makanan itu dari sembahyangnya mereka. Ya, atau dari tempat ibadah mereka dan dikasih sama kita. Atau kita mungkin saja membeli makanan dari restoran-restoran yang ada di rumah ibadah agama lain. Nah, ini mungkin cukup umum ya, akrab bisa kita jumpai di situasi sehari-hari. Maka kemudian bagaimana kita menyikapi ini, sikap apa yang Paulus minta kepada kita? Maka mari kita baca terlebih dahulu ayat ini ya, ayat 23 sampai 26. Ya, saya bacakan bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi tidak semua berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semua membangun. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri.
tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa memeriksanya karena keberatan-keberatan hati nurani. Sebab bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Nah, saudara-saudari, bagian yang kita baca tadi mungkin adalah bagian yang paling terkenal ya dari bagian yang sering kita baca ya. Nah, dan kata-kata Paulus di ayat 23 sampai 24 ini bukanlah hal yang baru. Ya, karena hal serupa juga sudah Paulus katakan di pasal yang ke-6. Ya, di pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 13 Paulus mengatakan, segala sesuatu halal bagiku, ya, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Nah, saudara-saudari terkasih, dari bagian yang kedua ini kita akan melihat ada satu prinsip penting ketika kita bicara tentang hal di area abu-abu. Yaitu tentang memikirkan mana yang memberi manfaat dan tidak menjadi batu sandungan. Ya, jadi sekali lagi, untuk hal yang jelas-jelas adalah dosa, kita harus menjauhinya. Tetapi untuk hal yang tidak dosa, tapi kemudian menimbulkan polemik, menimbulkan dilema, nah, firman Tuhan mendorong kita untuk memikirkan mana yang memberikan manfaat untuk membina saudara seiman kita, dan bahkan jika mungkin itu bisa memberi dampak kepada orang-orang yang belum percaya ya, dan membawa mereka kepada keselamatan. Nah, saudara-saudari, di situasi ini ya ada konteks setempat yang dihadapi oleh jemaat Korintus, yaitu daging-daging yang dipersembahkan itu juga diperjualbelikan secara bebas di pasar. Ya. Nah, di pasar itu daging diperjualbelikan secara umum dan bercampur dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan kemudian akhirnya muncul pertanyaan di antara orang-orang Kristen, apakah daging-daging ini boleh dibeli? Ya, apakah daging-daging ini boleh, meskipun kita tahu bahwa bisa jadi itu daging yang sudah disembelih untuk berhala. Apakah orang Kristen akhirnya harus menghindari beli daging di pasar? Atau apakah orang Kristen harus berusaha memuaskan rasa penasaran itu dengan menanyakan asal-usul dagingnya terlebih dahulu sebelum beli? Nah, saudara-saudari, jawaban Paulus sebenarnya sangat sederhana. Ya, kalau dengan bahasa sehari-hari, Paulus mungkin akan berkata, tenang saja, gitu ya, chill, gitu ya, gak usah pusing-pusing, relax aja, gak usah sampai segitunya. Ya, karena faktanya hal itu sebenarnya tidak terlalu penting. Ya, urusan yang lebih krusial sudah dibahas di poin pertama tadi, ya, bahwa yang penting jangan kita turut serta dalam penyembahan berhala. Sehingga perkara daging hewan yang dijual di luar gitu ya, itu bukan lagi hal yang esensial, ya. Jadi kita tidak perlu jadi orang yang kelewat sensitif atau bahkan jadi orang yang menyebalkan gitu ya dengan tanya-tanya gitu ya, atau akhirnya kita jadi menyinggung perasaan orang gitu, kita jadi curigaan ya, karena akhirnya orang Kristen gak perlu cari tahu atau mempermasalahkan hal itu. Dan kemudian Paulus menutup dengan satu alasan mendasar kenapa mereka tidak perlu khawatir. Ya, Paulus mengatakan bahwa alasannya terletak pada fakta bahwa Allah yang menciptakan semua makanan itu. Kalau Allah yang menciptakannya, kita tahu itu baik, ya. Yang perlu kita lakukan hanyalah menikmatinya dengan doa dan dengan ucapan syukur. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita mau menggabungkan dua situasi yang ada di Korintus tadi, ya, kita bisa simpulkan begini. Untuk sesuatu yang jelas berdosa, ya, jadi yang jelas berdosa adalah kalau kita ikut serta di dalam perjamuan dengan sikap hati dan tubuh yang menyembah. Ya, kalau sekadar hadir masih nggak masalah kok gitu ya. Selama kita tidak ikut menyembah dan percaya kepada berhala. Namun akhirnya jadi tidak berdosa dan bebas kepada kita untuk memutuskan ketika kita hanya mengonsumsi makanan tersebut dengan sikap hati yang tertuju pada Tuhan.
ya, dengan doa dan syukur kepada Allah untuk keperluan biasa sehari-hari dan tadi bukan untuk tujuan menyembah berhala. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian yang terakhir di situasi yang ketiga, yaitu kemudian jemaat bertanya tentang bagaimana kita bersikap dalam menerima undangan makan dari orang-orang yang belum percaya. Kondisinya di sini orang Kristen diundang ke rumah orang yang tidak percaya, ya, sebuah undangan makan biasa, ya, di rumah, bukan untuk ikutan ritual, bukan diundang ke kuil untuk menyembah berhala. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau ada saudara-saudari yang sekeluarga dengan orang yang beragama Buddha atau beragama Konghucu, mungkin pernah berpikir gitu ya, boleh nggak sih makan makanan dari sembahyang gitu ya. Saya di keluarga saya dulu sebelum kami percaya, setidaknya setiap Imlek gitu ya, kami pasti sembahyang gitu ya untuk leluhur gitu ya, dan makanan disajikan gitu ya untuk leluhur. Kemudian kami nyalakan lilin, kemudian sembahyang dan nunggu lilinnya mati gitu ya. Dan selama lilin menyala itu artinya leluhur kami sedang makan. Kalau lilin sudah habis, keluarga sudah bisa gantian yang makan gitu ya. Nah, kemudian lalu akhirnya bagaimana setiap kita sebagai orang Kristen mungkin berjumpa dengan situasi-situasi yang serupa seperti ini. Nah, mari kita baca terlebih dahulu ayat 27 sampai 30 dari perikop ini. Ya. Demikian firman Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seseorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Namun, kalau seseorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan, bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain itu. Lalu, ya, meskipun kita tahu gitu ya, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang mencela aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Nah, sampai sedemikian jauh. Saudara-saudari, sekarang Paulus memberikan contoh konkret lain di area abu-abu ini. Apakah sebagai orang percaya berarti saya nggak boleh makan bersama dengan tetangga atau saudara yang belum percaya? Nah, karena kita takut disajikan makanan yang sudah disembahyangi. Nah, Bapak Ibu sekalian, prinsipnya adalah firman Tuhan jelas tidak memerintahkan orang Kristen untuk menghindari kontak dengan orang tidak percaya. Ya. Firman Tuhan tidak melarang orang Kristen ya untuk menerima keramahan dari orang yang tidak percaya yang mengundang kita untuk makan bersama dengan mereka. Menjadi orang Kristen bukan berarti kita mengisolasi diri, menutup diri dari dunia, kita jadi eksklusif, kemudian kita jadi tampil aneh di depan orang dan kemudian menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bukan demikian. Kita perlu punya gaya hidup yang berbeda. Kita perlu punya konsep iman yang berbeda. Itu perlu, tetapi jangan sampai akhirnya kita memutus kontak dengan dunia, kita jadi aneh dibandingkan dengan orang lain. Nah, dalam bagian ini saudara-saudari, jawaban Paulus serupa dengan tanggapannya terhadap pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Yaitu gak perlu kepo, ya, gak perlu bertanya-tanya, gak perlu curiga. Kita sudah tahu kalau Allah itu memberikan kepada kita kebebasan, ya, dan berhala-berhala tersebut tidak punya kuasa untuk mengubah apapun dari makanan yang dihidangkan kepada kita. Memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala tidak akan menajiskan orang Kristen, ya, dan yang harus dihindari orang Kristen adalah ikut serta di dalam penyembahannya. Sementara kalau hanya perihal makan daging dari persembahan, itu tidak menajiskan orang Kristen dan kita tidak perlu mempermasalahkannya. Tetapi ya, di sini ada tapinya. Ada sedikit tambahan dari firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan sedikit pengecualian terhadap instruksi ini, yaitu jika ada keberatan. Dan jika itu ternyata
ya kalau kita ikut makan ternyata jadi batu sandungan bagi mereka yang belum percaya atau bagi mereka yang lemah iman. Kalau begitu, kalau kita menghadapi situasi tersebut, orang Kristen harus mau untuk menahan diri untuk tidak memakannya. Nah Bapak Ibu sekalian, saya jelaskan sedikit apa yang sebenarnya Paulus katakan. Karena kalimat Paulus itu cukup panjang dan agak belibet. Saya rasa mungkin kita juga agak kesulitan memahami konteks yang Paulus jelaskan. Jadi kalau kita perhatikan kembali ayat yang kita baca tadi, Paulus mengatakan ada situasi khusus di jemaat masa itu di mana tuan rumah itu memberitahu kepada tamunya, ini makanan yang saya sajikan ini adalah daging persembahan. Nah, ketika orang ngasih tahu itu, motivasinya bisa beragam ternyata. Bisa jadi karena tuan rumah tidak mau orang yang berbeda iman itu untuk memakan makanan itu. Jadi ada konsep bahwa kalau tidak menyembah dewa yang sama, ya jangan makan. Karena makanan itu kan mereka percayanya makanan itu sudah diberkati oleh dewanya mereka. Jadi kalau kamu tidak percaya jangan dimakan, itu haknya orang lain. Nah sehingga untuk hal ini Paulus bilang ya udah, kalau tuan rumahnya bilang itu daging persembahan, lalu maksudnya supaya kita orang Kristen gak usah makan, ya kita juga tidak usah makan. Sederhananya gak makan juga gak mati kok. Betul ya. Nah tapi kemudian motivasinya juga bisa juga ketika orang kasih tahu ini daging persembahan. Bisa jadi juga motivasinya untuk menguji iman kita. Karena dia keberatan gitu. Masa orang Kristen makan sih, itu kan persembahan. Nadanya juga bisa begitu kan. Nah kalau kita menjumpai situasi seperti itu juga kita perlu peka dan bijak meresponinya. Kalau ada orang yang keberatan, tidak suka melihat kita melakukannya, merasa kita tidak pantas, ya sudah kita ikuti, kita menghormati dan kita menolong mereka yang tidak percaya dan yang lemah imannya. Kalau Tuhan, apa Tuhan marah? Enggak, karena daging itu, makanan itu sekali lagi tidak punya kuasa apa-apa terhadap hidup kita. Nah akhirnya Bapak Ibu sekalian, di dalam konteks hidup kita hari ini, di dalam berbagai situasi abu-abu lainnya, maka satu prinsip yang kita pegang, kita perlu peka tentang apa sih dampaknya dari tindakan saya kepada orang di sekitar saya ketika saya melakukannya. Jadi yang kita pikirkan adalah tentang keberatan hati nuraninya orang lain. Mereka yang belum percaya atau mereka yang mungkin masih lemah di dalam iman. Nah ini sejalan dengan dua contoh di kasus sebelumnya. Bahwa yang kita pertimbangkan di area abu-abu adalah tentang dampaknya kepada orang yang melihatnya. Apakah kita jadi batu sandungan? Apakah perlakuan kita itu jadi kesaksian yang baik? Nah, Paulus meminta jemaat Korintus untuk menahan, untuk tidak makan jika ada orang yang mempermasalahkan, jika ada yang tersinggung, atau ada orang yang melihat itu sebagai sesuatu yang tidak perlu, tidak sepantasnya. Mereka yang lemah dalam iman, mereka yang belum percaya itu perlu jadi perhatian kita di dalam bertindak. Nah saudara-saudari sekalian, pada akhirnya Paulus menutup seluruh bagian ini dengan sebuah kesimpulan. Nah yang akhirnya saya juga harap ini bisa jadi satu prinsip umum yang kita pegang ketika kita berjumpa dengan kasus-kasus lainnya. Ya dari tadi kita udah bahas panjang tentang orang percaya dan makanan berhala, dan Paulus menutupnya dengan satu prinsip umum. Ya. Nah maka saya ajak baca terlebih dahulu ayat 31 sampai 33 dari apa yang Paulus tuliskan. Demikian firman Tuhan. Jadi baik kamu makan atau minum ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah membuat orang tersandung, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka diselamatkan. Bapak Ibu jemaat sekalian, setelah panjang menjelaskan tentang sikap orang percaya terhadap makanan persembahan, di dalam situasi yang berbeda tadi ada 3 situasi.
Nah, Paulus kini menyimpulkan pemaparannya dengan ada dua prinsip dasar. Prinsip-prinsip yang seharusnya membimbing orang Kristen ketika menjumpai area abu-abu lainnya. Jadi tadi Paulus memulai dengan mengatakan, jadi kalau kamu makan dan minum ataupun melakukan sesuatu yang lain. Ya, jadi akhirnya prinsip ini kita lakukan bukan cuma memikirkan soal makanan persembahan lagi, tapi juga bisa kita praktekkan di semua situasi hidup lainnya. Yaitu prinsip yang pertama saudara-saudari adalah, yaitu kita perlu memikirkan tindakan kita, ya, ketika kita akan bertindak kita memikirkan dalam hubungannya antara kita dengan Allah. Ya, kita menyadari bahwa setiap tindakan kita harus memuliakan Allah. Ya. Lalu prinsip yang kedua yang Paulus katakan adalah kita harus memikirkan tindakan kita di dalam hubungannya dengan sesama kita. Tindakan kita pikirkan supaya tidak menjadi batu sandungan dan bisa menumbuhkan iman sesama kita. Jadi dari dua prinsip ini kita melihat yang pertama, kita menyadari tujuan rencana kekal Allah untuk setiap kita adalah supaya kita membawa kemuliaan untuk Tuhan. Ya, jadi sekalipun kita punya kebebasan, kita tidak lagi diikat oleh hukum Taurat. Kita punya kebebasan itu, tapi apapun yang kita lakukan, kita harus tetap memikirkan apakah itu membawa kemuliaan bagi Tuhan atau tidak. Dan dalam kasus soal makan-makan tadi, ya, memakan segala sesuatu yang disajikan di rumah orang yang tidak percaya, itu bisa membawa kemuliaan bagi Tuhan. Karena dengan kehadiran kita menjadi wakil Allah yang hadir bersahabat dengan mereka. Ya, mungkin melalui kesaksian kita di meja makan itu kita bisa berbagi iman dan menjadi alat yang membawa jiwa-jiwa yang hilang itu kepada Kristus. Kemudian prinsip yang kedua adalah kita perlu memikirkan tindakan kita harus dilakukan untuk membangun dan menguatkan orang lain. Bagi orang yang belum percaya, ya, kita harus bertindak dengan cara yang paling memudahkan penginjilan. Ya, kita bertindak supaya tindakan kita memudahkan mereka menerima keselamatan. Dan bagi mereka, saudara-saudari kita yang telah percaya, kita perlu memikirkan tindakan kita haruslah membangun saudara-saudari kita di dalam iman. Dan tindakan kita itu bisa memperkaya perjalanan iman mereka bersama Tuhan. Dan dua prinsip ini gak boleh dipisahkan. Gak boleh dipilih-pilih. Jadi saudara-saudari jangan begini, kita berpikir, kan harus memuliakan Tuhan. Ya, yang penting saya memuliakan Tuhan. Lalu akhirnya kepada keluarga kita yang belum percaya itu kita omel-omelin mereka dan kita ceramahi mereka dengan cara yang tidak bijaksana. Ya, misalkan kita diminta bantuin untuk siapkan sembahyangannya mereka, lalu kita marah-marah menolak dengan cara yang tidak bijak. Nah, akhirnya di situ betul sih kita memikirkan hatinya Tuhan, ya, apakah kita menyembah berhala atau tidak. Tapi kemudian di saat yang sama kita jadi batu sandungan, ya akhirnya kita jadinya tidak menjalankan apa yang firman Tuhan beritakan hari ini. Atau sebaliknya, kita jadi memikirkannya cuma yang penting menyenangkan hati orang. Kan yang penting orang tidak percaya itu jadi suka sama kita kan? Gitu. Nah, jadi akhirnya hidup kita jadi gak ada bedanya sama orang yang tidak percaya. Ya. Akhirnya kita melakukan apa yang tidak memuliakan Tuhan hanya supaya disukai orang. Ya, misalkan, ya sudah kita ikutan bohong, kita ikutin cara bisnisnya dunia supaya tidak aneh. Kalau kita ikutin cara bisnisnya klien kita, cara bisnisnya dunia, orang kan akan suka sama orang akan suka kerja sama kita kan. Kalau kita orangnya nggak susah diajak kerja sama, betul orang suka sama kita, tapi akhirnya nama Tuhan jadi tercoreng. Nah, sehingga kita jangan memakai prinsip ini separoh-separoh. Apalagi kita memakai itu untuk membenarkan hal-hal yang jelas-jelas hitam. Ya, kan dari tadi kita ngomong sebenarnya prinsip ini untuk kita pakai di situasi yang abu-abu. Alkitab nggak jelas bilang dosa, tapi dilakukan menimbulkan sandungan bagi orang lain.
Jadi jangan sampai kita pakai ini juga untuk kita memikirkan tentang menawar-nawar tentang dosa kita. Misalkan anggaplah pornografi, kan itu cuma saya sendiri aja yang melakukannya, nggak rugiin kamu kan, asal orang nggak tahu kan nggak menyandung orang lain. Ya betul orang lain nggak tahu, tapi kan itu jelas-jelas dosa, bukan lagi abu-abu, tapi hitam legam. Ya jadi kita nggak boleh pakai prinsip ini. Kan contoh bilang yang penting nggak menyandung, loh itu ngaco banget ya. Prinsip ini kita pakai untuk ngomong di situasi yang abu-abu. Jangan kita pikir di situasi yang hitam legam kita bisa pakai prinsip ini kemudian jadi tawar-menawar soal dosa. Nah Bapak Ibu sekalian, akhirnya dari firman Tuhan hari ini kita tidak bisa membahas secara detail tentang semua situasi abu-abu yang sempat tadi saya singgung di awal. Ya, mungkin ada banyak praktek, ada situasi yang kita gumulkan setiap hari yang saya nggak bisa bahas hari ini. Tetapi biarlah dua prinsip yang kita pelajari hari ini bisa kita pegang. Yaitu kita memikirkan apakah tindakan kita memuliakan Tuhan, lalu apakah tindakan kita itu memberkati sesama. Sedikit kesaksian hidup saya Bapak Ibu sekalian, saya dari kecil saya punya seorang ayah Konghucu. Ya, dan dari kecil saya dididik secara Konghucu. Meskipun sudah ke gereja, ya dari playgroup saya sudah masuk gereja karena masuk sekolah Kristen. Tapi kemudian kalau di rumah, papa saya selalu mengajak saya untuk sembahyang. Jadi setidaknya tadi yang sempat saya singgung bahwa setidaknya setiap Imlek tuh pasti ada sembahyang. Dan itu anak-anak diwajibkan untuk ikut sembahyang. Nah dari kecil saya sudah diajarkan oleh papa saya untuk sembahyang sama emak sama engkong. Ya kakek nenek saya dari papa sudah meninggal, jadi selalu diajarkan tuh untuk doa gitu ya. Ketika ambil hio, kemudian sembahyang minta emak, engkong, Bobi udah kelas 3 gitu. Doain supaya pinter, supaya apa. Kan kayak gitu ya orang tua ngajarin kita berdoa. Itu yang saya alami. Tapi kemudian Bapak Ibu sekalian beranjak remaja, saya mulai menyadari bahwa hal ini gak bisa saya lakukan terus menerus. Karena saya percaya Tuhan. Tapi akan kurang ajar kalau saya bilang gak mau sembahyang. Betul kan? Apalagi saya masih anak-anak, masih SMP. Kemudian saya cerita sama pembina remaja saya. Saya harus gimana gitu. Kemudian pembina remaja saya mengenal papa saya. Ya dia mengenal papa saya dan saya juga tahu papa saya harus bagaimana bertindak sama dia. Maka pembina saya menyarankan saya kepada saya seperti ini. Karena papa saya belum bisa menerima Injil dan juga masih memaksakan hal itu, ya sudah kalau disuruh sembahyang pegang saja hio itu. Tapi ya kamu gak usah berdoa sama emak engkong kamu lagi kan. Karena kamu tahu kamu gak bisa ngobrol sama mereka. Betul kan? Jadi ketika kamu lakukan itu, lakukanlah sebagai cara kamu menghormati papa kamu. Ya, sebagai cara kamu tunduk taat sama dia. Ya dalam hati kamu ya silakan aja kamu mau doa sama Tuhan gitu ya. Toh Tuhan tahu apa motivasi kamu pegang hio hari itu. Nah akhirnya saya lakukan itu gitu setiap kali disuruh sembahyang gitu ya. Jadi setiap kali saya sembahyang saya bilang Tuhan tahu isi hati saya gitu ya. Saya pengen papa saya percaya. Saya lakukan ini supaya dia melihat saya sebagai anak yang gak kurang ajar gitu ya. Anak yang baik. Dan cara Tuhan bekerja juga menarik Bapak Ibu sekalian ketika saya melakukan untuk sekian tahun dan sampai satu titik begini, saya di SMA, hari itu saya sangat sibuk di sekolah sampai sore sebelum lilinnya habis itu kan tadi ya saya bilang ya lilinnya kan nunggu habis tuh, saya nggak sempat pulang. Nah jadi di ujung-ujung tuh saya pulang dengan rasa bersalah karena biasa sembahyang tuh urutan, papa, mama, koko, saya baru adik saya. Kan jadi saya mikir aduh adik saya belum sembahyang nih karena saya belum pulang. Saya sudah sore. Saya lihat lilin masih nyala, saya langsung manggil mama saya, "Mah, Bobi mau sembahyang." Terus mama saya bilang, "Bob gak usah sembahyang lagi." "Loh kenapa? Adik kamu udah sembahyang, papa kamu juga udah gak minta kamu sembahyang lagi." Dari situ saya berpikir, saya gak ceramahin papa saya gak marah-marah sama papa saya. Soal bilang, saya gak mau, saya sudah Kristen gitu, saya gak berlagak di depan dia. Tetapi lama-lama Roh Kudus juga yang bicara kepada papa saya dan akhirnya mengerti. Dan lama-lama akhirnya mengizinkan bukan cuma saya, Koko dan dede saya yang Kristen juga selanjutnya tidak lagi dipaksakan untuk ikut-ikutan sembahyang. Nah saudara-saudari, apa maksud saya dari membagikan kisah hidup saya ini adalah akhirnya kita percaya Roh Kudus bisa bekerja di dalam kesaksian hidup kita.
Ya, dan dua prinsip tadi yang saya ceritakan adalah mari kita melakukan semua itu dengan memikirkan kemuliaan Tuhan dan juga memikirkan kepentingan mereka yang masih lemah dalam iman. Dan karena ini adalah area abu-abu, tidak ada formula benar dan salah. Sehingga kisah hidup saya, kalau saudara lakukan plek ketiplek juga mungkin hasilnya nggak akan sama. Ya, setiap hidup orang, setiap situasi keluarga, situasi pergaulan masing-masing bisa berbeda-beda. Sehingga kesaksian hidup saya mungkin tidak bisa saudara aplikasikan secara langsung. Tetapi saya rindu kita belajar dari firman Tuhan dan menangkap apa yang Paulus rindu sampaikan kepada setiap kita. Bahwa setiap apapun yang kita lakukan, pikirkanlah itu apa yang Tuhan pikirkan. Dan juga apa yang orang lain pikirkan. Maka ajakan saya di akhir khotbah ini adalah mari kita terus bertumbuh sebagai orang Kristen yang peka akan suara Tuhan. Ya, kita bisa tahu mana yang bijak, mana yang tepat itu hanya dari bimbingan Tuhan secara pribadi kepada setiap kita. Ya, dan Tuhan bisa membimbing orang-orang di sekitar kita juga karena Dia yang bekerja. Bukan karena rumus tertentu ataupun karena saran orang lain. Tapi karena kita taat mendengar Roh Kudus memerintahkan kita melakukan apa. Dan kita juga belajar untuk bukan cuma peka sama suara Tuhan. Tapi peka kepada lingkungan di sekitar kita. Apa yang orang lain di sekitar kita butuhkan. Apa sikap yang harus kita tunjukkan. Sehingga kita tidak menjadi batu sandungan. Dan saudara-saudari bertepatan di bulan misi ini. Ya, sepanjang September ini kita memperingati bulan misi ini. Biarlah dua prinsip ini juga menolong kita di dalam kita bersaksi. Di tengah keluarga kita yang mungkin belum percaya. Di tengah pergaulan kita yang belum, lingkungan pergaulan kita yang belum percaya. Biar ini menolong kita dan bisa menuntun kita untuk mau membuka hati telinga kita. Untuk mau peka akan suara Tuhan. Yang menuntun kita mengabarkan Injilnya dan memenangkan jiwa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini setiap kami datang kepadamu. Kami datang menyerahkan hati kami, hidup kami ke hadapan-Mu. Ajarlah dan tolonglah setiap kami agar kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang peka, yang membuka hati dan pikiran untuk mendengar tuntunan Roh Kudus. Kami menyadari hidup di tengah-tengah dunia ini, hidup di tengah-tengah orang-orang yang belum mengenal Tuhan tidaklah mudah. Kami dipanggil untuk boleh memberikan kesaksian hidup yang memancarkan Tuhan. Dan Tuhan, biar kiranya kami boleh terus mendengar, kami boleh peka mengetahui apa yang perlu kami lakukan sebagai bentuk kesaksian kami di hadapan orang-orang lain. Kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Dan kami juga bisa tahu apa yang sesama kami perlukan. Sehingga kami bisa melakukan tugas yang telah Engkau berikan. Kami bisa melakukan, kami bisa melangkah ke tempat-tempat yang Tuhan mengutus kami. Terima kasih Tuhan. Teruslah tolong kami, mampukan kami untuk bisa melakukan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.